seperti itu. Kalau tidak mengambil resiko tidak mungkin ya kan. Nah sekarang tinggal suksesan aja Pak Dirut ya. Juga di Bank Kota juga. Ada memang yang beberapa kalau mau dilakukan, tapi kita prediksi itu akan jadi masalah gitu. Tapi untuk menjemput kesuksesan memang harus kita terobos dulu itu. Sepakat. Mungkin perlu juga masukan dari Pak Dekan ini bagaimana proses untuk melindungi dari sisi, kalau lihat dari prosedur secara ideal kan cukup banyak tadi itu. Jadi yang mana yang jangka pendeknya perlu dulu nih. Bu Dirut masih semangat ini saya lihat. Harusnya tidak boleh regulasi menghambat pembangunan. Itu yang tadi saya bilang sama Pak Sekretaris Bapeda, kita laporkan strateginya ke pusat. Ini Dewan menghambat ini, jadi di kota justru malah terhambat untuk ini. Nanti kalau dari Mendagri, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan DPR, justru mereka akan ditegur. Itu strategi-strategi memang yang bisa kita lakukan dari semua lini. Tinggal kita melaksanakan yang paling cepat untuk penyelamatan PDJT, bagaimana supaya bisa hidup. Kalau dari kami, dari bagian hukum melihat memang seperti strategi pukul anak sambil menantu, Bu. Itu yang saya suka berstrategi itu, dan kita buktikan bahwa PDJT yang selama ini ingin dipilotkan dan ingin itu kita tidak masuk ke sana, ranah sana, tetapi ranah kita bisa lebih melambung lebih baik. Persoalan-persoalan yang ada kalau kita mau kesampingkan sedikit, kita terobos melalui diskresi dari kepala daerah. Ada beberapa peraturan wali kota yang harus kita keluarkan untuk membantu. Terkait dengan PKS itu kan adalah perjanjian antar para pihak yang menjadi undang-undang. Itu bahasa sering yang disampaikan Bu Sekda. Ini sebagai undang-undang kan tidak. Jadi mengenyampingkan dari yang baru nama Perumda, tentu tetap pada PDJT bekerjasama dengan pihak ketiga. Itu bisa dalam kewenangannya. Memang nanti akan dibantu oleh semuanya bagaimana ketika dengan pihak ketiga itu diberikan kewenangan. Nah ini melalui perwali. Jadi kepala daerah kan selaku KPM kan itu kan Pak Wali, kita merujuk aja kepada Perda nomor 12 2019. Nah anggaplah ini sudah berbentuk perumda, cuma namanya yang di dalam perjanjian masih PD. Kenapa? Karena ada hambatan di dalam perdanya yang belum disetujui. Jadi mungkin agak sedikit melangkah jauh, Bu. Mohon maaf ini Bu Sekda, kami ada beberapa catatan. Memang daripada kita membahas hal-hal yang seputar ini saja, saya sepakat lakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Ini namanya persoalan yang sudah kita prediksi. Kami siap bagian hukum backup, Bu. Jadi seperti maksudnya kerjasama dengan pihak ketiga tuh maksudnya antara PDJT dengan mitra swasta, Bu. Dengan mitra swasta. Iya, dengan atas aset. Nggak bisa. Bukan Bu, begini Bu. Ini yang saya katakan. Sewa. Iya, ini yang saya katakan. Ini kalau kita ingin menerobos, ini kan harus ada landasannya. Tentu ikat dulu si asetnya. Iya. Lalu PDJT bisa kerjasama. Iya. Jadi ini gimana? Iya. Ini kan saya katakan melangkah jauh, Bu. Sebenarnya pembahasan ini harus panjang dulu. Cari tanggal sebetulnya harus berbab-bab dulu gitu ya. Saya udah langsung ke bab 10 gitu kan, harusnya bab 1, 2, 3 sampai 9. Ini saya ingin supaya menyelamatkan prosesnya, mungkin nanti dari kajian teknis dari mana silakan dulu memikirkan ini atau menuangkan dalam berita acara pendapat, sama seperti yang kami lakukan dalam penyelamatan pengelolaan di pasar Pekum. Kalau mengikuti prosedur, kita harus membuat kajian empiris seluruh yang pernah ada buat. Tidak, Bu, administrasi kadang lambat sekali. Pak, maksudnya gini Pak, itu udah selesai kan? Maksudnya ini juga kita kan bahasnya itu udah lama ini yang aset ini. Nah di ujung ini untuk mengikat tadi tuh, kan dulu asetnya baru bisa kerjasama. Siap. Tinggal penugasan sedikit lagi. Udah kita lanjutkan aja yang penugasan. Siap, Bu. Nah ini izin, Bu. Jadi proses tadi mungkin perlu dirapikan karena jangan sampai
yang bekerja itu hanya segelintir aja, ini tidak menyamakan persepsi. Ini akan jadi persoalan di kemudian hari. Jadi ada beberapa yang dirapikan. Kalau penugasan memang di Jawa Barat yang seperti saya sampaikan tidak ada. Tetapi dengan adanya PP 54 itu membuka ruang untuk penugasan BAST atau BASTO, itu kita bisa, tetapi bentuk perwalinya. Kita buat saja perwali yang menjadi payung hukum. Nah, persoalan ini dibantu bersama-sama bagaimana menyusun perwali yang memang tidak ada di seluruh Indonesia terkait dengan penugasan. Kemarin juga dengan Perumda, ini seperti apa penugasan dengan adanya SK wali kota. Diselamatkan. Nah, mungkin dengan cara payung hukumnya ada SK kepada PDKT terkait dengan dasar pengelolaan. Siap Bu, tapi izin Bu, jangan ke bagian hukum dulu Bu. Kami lihat ini persoalan yang ada, kami sudah rapat internal. Kami ini sekali lagi Bu juga sama. Kalau cerita curhat, kami kekurangan personil, kan gitu satu. Jadi kapasitas kita ini untuk membantu membutuhkan kerja yang bersama-sama. Nah ini sekali lagi, jika itu memang kebutuhan ini perlu cepat, kami membantu legal drafting. Tetapi naskahnya disiapkan dari perangkat daerah. Kami minta bantuan mungkin dari Disub ini yang sudah lama Pak Eko. Ini bisa membantu kami bagaimana proses-proses yang sebelumnya juga sudah tindak lanjut. Jadi semuanya komprehensif. Kami di bagian hukum tinggal legal draftingnya saja Bu. Jadi tidak naskah akademisnya lah sih ya oleh. Iya siap Bu. Mungkin yang secara teknis saya minta bantuan Pak Sekdis. Ini beliau yang lebih teknis lebih mengetahui bagaimana untuk hal-hal ini. Mungkin begitu Pak Dekan Mas. Oke. Bisa